Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji doa-doa atau zikir-zikir yang berkaitan dengan musim penghujan ini. Ini kita lompati pembahasan yang sebetulnya berkaitan dengan masalah yang lain. Cuma sekali lagi karena ini sudah memasuki musim penghujan, perlu untuk kita mengingatkan diri kita apa saja zikir-zikir yang selayaknya dibaca ketika musim hujan. Di sini halaman 244, ma yuqal inda nuzulil ghais. Kata Syekh babnya, apa yang perlu diucapkan ketika turunnya hujan. Kata beliau, wal abdu yad'ullaha fi kulli ahyanihi. Seorang hamba selalu berdoa kepada Allah dalam segala keadaannya. Wa yad'ullaha fi kulli syu'unihi. Seorang hamba selalu berdoa kepada Allah dalam segala urusannya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang selalu butuh kepada Allah dalam berbagai perjalanan hidupnya. Seorang hamba senantiasa bergantung hatinya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antaranya kata beliau, idza ta'akhkharal matar Allah. Kalau musim hujan terlambat atau hujan terlambat datang, dia berdoa kepada Allah. Allahumma aghithna. Demikian pula kalau sudah ada kemarau panjang, paceklik, ada salat istisqa,
Wa idza nazalal matar da Allah. Kalau turun hujan, dia pun berdoa kepada Allah. Wa idza sami'ar ra'd ya dzakarallah. Kalau dia mendengar suara guntur atau geluduk, dia pun berzikir kepada Allah. Fa faqru ilallah dzatiyun. Seorang hamba sekali lagi tadi selalu butuh kepada Allah. La ghina lahu an rabbihi wa sayyidi wa maula tarfata'ain. Tidak mungkin dia tidak butuh kepada sang penciptanya meskipun sekejap mata. Seperti yang sudah kita lewati dalam zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits asri li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'ain. Ya Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Setiap hembusan nafas seorang muslim, setiap detak jantungnya selalu butuh kepada Allah. Kemudian kata beliau, wallahu azza wa jalla ghaniyun hamid, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian beliau memulai apa saja zikir yang perlu dibaca ketika musim hujan. Kata beliau, wa amma idza nazalal ghaits fa inna minas sunnah an yaqulan muslim inda nuzulihi Allahumma sayyiban nafi'ah. Apabila turun hujan, maka termasuk yang disunnahkan, dianjurkan kepada setiap muslim untuk membaca Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Turunkanlah hujan yang bermanfaat. Dalilnya, 5 rawal Bukhari an Aisyata radhiyallahu anha. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Sedikit tambahan informasi, kalau antum punya kitab Sahih Bukhari, nanti dilihat ada kitab Al-Istisqa. Istisqa minta hujan. Ada kitab atau kalau bahasa kita bab, ya. Ada bab sholat, bab tohara, nanti ada fasal-fasalnya. Dalam kitab Sahih Bukhari tadi ada bab Al-Istisqa. Di situ ada bab-bab banyak tentang masalah tadi doa dan zikir ketika musim hujan. Kalau nggak turun hujan, kemarau panjang, doa istisqa. Ya Allahumma aghisna. Kemudian kalau turun hujan, ini diantaranya kata Aisyah, anna Rasul sallallahu kana idza ra'al matar qal Allahumma sayyiban nafi'ah. Bahwasanya Rasul sallallahu kalau melihat hujan, beliau mengatakan Allahumma sayyiban nafi'ah. Apa arti Allahumma sayyiban nafi'ah? Kata beliau, qauluhu sayyiban mansubun bi fi'lin muqaddar ay ij'alhu. Ya Allah, jadikanlah hujan tersebut, ya, hujan yang bermanfaat, nafi'an. Wa fi hadza dilalah ala annal matar qad yakunu nuzulu rahmah wa ni'ma wa huwa nafi' wa qad yakunu nuzulu uquba wa nikma wa huwa dhar. Dari kata-kata ya Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat, di situ ada dalil bahwa hujan ada dua macam. Hujan yang bermanfaat dan hujan yang apa? Bermadarat. Berapa banyak Allah menimpakan musibah lewat apa? Hujan. Maka seorang muslim atau muslimah tadi kalau melihat hujan hendaklah membaca Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita mau tambahkan sedikit meskipun sebetulnya sudah ada dalam bab sebelumnya. Kalau dalam Sahih Bukhari tadi, ya, antum lihat kitab Al-Istisqa, ada bab ad-du'a idza kathural matar. Ini kalau kita tambahkan
Zikir yang pertama, Allahumma shayyiban nafi'ah. Yang kedua, kalau kita melihat hujannya sangat lebat, bahkan mungkin sudah berjam-jam, ya, apalagi kalau kita khawatir akan datang tadi bala, musibah, bencana, Rasul juga ngajarkan doa. Ini berkaitan dengan riwayat dalam Sahih Bukhari lagi. Seorang Arab Badui datang ke masjid ketika Rasul khutbah Jumat. Sang Arab Badui minta didoakan oleh Rasul. Ya Rasulullah, ternak kami sudah banyak mati karena kemarau panjang. Doakan agar Allah menurunkan hujan di kampung halaman kami. Rasul tadi doa Allahumma aghithna. Kemudian tiba-tiba langsung awan datang dan turun hujan kepada mereka. Namun gak berhenti-berhenti. Jumat berikutnya sang Arab Badui datang, ya Rasulullah, habis semuanya apa? Ternak kami dan seterusnya. Maka Rasul berdoa. Ini tadi yang kita maksudkan, doa kalau hujan lebat, gak berhenti-berhenti, takut datang apa? Musibah. Doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitaran kami, jangan di atas kami. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala kami wadzirabi wal audiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan di gunung-gunung, di bukit-bukit, di lembah-lembah, dan di tempat di mana pohon-pohon itu tumbuh. Ini yang sekali lagi Rasul katakan ketika minta kepada Allah agar hujan itu diberhentikan. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada pawang hujan. Paham? Kalau ada yang mengatakan, ya pawang hujan kan juga berusaha, tapi bukan pakai sesaji, bukan pakai apa? Kemenyan. Paham? Lagian minta doa kepada pawang, mukanya saja sudah apa? Lebih gelap dari mendung. Paham? Na'udzubillahi min dalik. Apalagi memang mereka percaya pawang bisa menghentikan hujan. Na'udzubillahi min dalik. Ini kufur akbar, syirik akbar. Menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah. Bahkan ini syiriknya lebih daripada syirik musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah meyakini yang mengatur alam semesta, hujan dan sebagainya Allah. Kalau mereka meyakini pawang hujan apa? Bisa juga mengatur. Na'udzubillahi min dalik. Ini syiriknya lebih dari syiriknya kaum musyrikin jahiliyah. Seorang muslim meyakini alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah Ar-Rabb. Tiap hari, tiap sholat, baik yang wajib, yang sunnah, kita baca Allah Rabbul Alamin. Apa arti Rabb? Rabbul Alamin, Allah Al-Khaliq, yang menciptakan alam semesta. Allah yang juga menciptakan hujan. Allah yang menguasai alam semesta. Dan Allah yang mengatur alam semesta. Gak ada selain Allah yang apa? Mengatur, memiliki, menguasai alam semesta, yang menciptakan kecuali Allah. Sekali lagi, kalau ada yang meyakini ada selain Allah yang mengatur alam semesta, maka sekali lagi ini adalah syirik dalam rububiyah yang lebih parah dari syiriknya kaum musyrikin jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah ketika ditanya, wa man yudabbirul amra, siapa yang mengatur semua urusan ini? Orang musyrikin sepakat mengatakan sayaqulun Allah yang mengatur semuanya. Dalam surat Yunus. Kalau sekali lagi ada yang mengatakan pawang hujan itu bisa menghentikan hujan, mengatur hujan dan sebagainya,
Ini sekali lagi syirik dalam rububiyah yang lebih parah dari syiriknya kaum musyrikin jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Adapun Rasul mengajarkan kita kalau hujan tidak kunjung berhenti, khawatir musibah bala datang, maka tadi doanya Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala kami wadzirabi wal audiyati wa manabitis syajari. Nah, nanti dilihat lagi di kumpulan zikir-zikir doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Taib. Dan sekali lagi itu ada dalam Sahih Bukhari kitab Al-Istisqa dalam bab ad-du'a idza kathural matar. Doa apabila hujan terlalu lebat. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah, kata Syekh, wal muslim yas'alullaha inda nuzril matar an yakuna nafi'an ghaira dharin. Seorang muslim memohon kepada Allah ketika turun hujan agar hujan tersebut bermanfaat, tidak bermadarat. Wa hada du'aan mazkur yustahab ba'da nuzil matar lil izdiyad minal khairi wal barakah muqayyadan bidaf'i ma yukhsha wa yuhdhar min dararin. Dan doa yang tersebut tadi disunahkan dibaca juga ketika turunnya hujan untuk menambah kebaikan dan barokah, apalagi kalau dikhawatirkan itu akan mendatangkan madarat. Kemudian kata Syekh, wa minal wajib alal abdi fi hadzal maqamil karim an ya'rif nikmatallah alaih. Ketika hujan turun, wajib bagi setiap hamba untuk memahami, meyakini hujan merupakan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansibul fadla ilaih, dan wajib bagi seorang hamba menisbatkan nikmat ini kepada Allah. Ya, fa huwa subhana maulan ni'am wa musdiha biyadi al-ata wal mana wal khafdu wal rafa. Allah lah yang menganugerahkan segala bentuk kenikmatan. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa apa? Menghitungnya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidaklah nikmat yang kalian peroleh kecuali semuanya dari Allah. La rabba siwa wa la ilaha ghair. Tidak ada Rabb selain Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian disampaikan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim juga dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallalana Rasulullah sallallahu salat subhi bil Hudaybiyah ala ithri samain kanat minal lail." Rasul SAW pernah salat subuh bersama kami di tempat namanya Hudaybiyah di dekat Mekah sana. Setelah malam harinya turun hujan. Ya kurang lebih kayak kita sekarang ini. Tadi malam hujan di sini. Nah, sebagian tempat hujan lah istilahnya. Nah, kemudian Rasul salat subuh jadi imam. Kemudian falama insarafa aqbala 'alan nas. Dan kebiasaan Rasul kalau selesai salat beliau menghadapkan wajahnya kepada makmum. Faqala hal tadruna madza qala rabbukum? Rasul bersabda, apakah kalian tahu yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allah wa Rasul a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Allah, pagi ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku, ada pula yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmati fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun yang mengatakan kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat dari Allah, dialah yang beriman kepadaku dan yang kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza
fadzalika kafirun bi mu'minin bil kaukab. Adapun yang mengatakan setelah turunnya hujan, kami diberi hujan oleh bintang ini dan bintang itu, maka kata Allah, dia kafir kepadaku dan beriman dengan bintang-bintang tersebut. Hadis sekali lagi riwayat Bukhari dan Muslim. Fal qail inda nuzril matar mutirna bi fadlillah wa rahmatih qad nasaban ni'ma limu'tiha. Orang yang mengatakan ketika turunnya hujan, mutirna, kami diberi hujan dengan rahmat dan karunia dari Allah, maka dia telah menisbatkan nikmat kepada yang memberi nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa taqada anna nuzula hadal fadl wal khair war rahmah innama wa mahdu nikmatillah wa athar rahmati subhanah. Dan dia telah meyakini turunnya hujan tersebut betul-betul murni karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amal qail inda nuzlil matar mutirna binawi kada wa kada fala yakhlu min amrain. Kalau ada yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini atau bintang itu, atau bintang itulah yang menurunkan hujan, maka di sini ada dua kemungkinan yang mengatakan tersebut. Imma an ya'taqid annal munzil al-mumtir huwa najam wa hadha kufrun dhahirun naqilun min millatil Islam. Kalau Anda yang mengatakan yang menurunkan hujan itu bintang, maka ini adalah kufur yang terang benderang yang mengeluarkan dari Islam. Paham? Jadi sekali lagi, kalau ada yang mengatakan bintang itulah yang menurunkan hujan, maka ini kufur akbar, syirik akbar. Sama dengan keyakinan pawang hujan itulah yang memberhentikan hujan. Ini syirik akbar, kufur akbar. Aw ya'taqid anal munzil al-mumtir huwa Allah wa nau sababun fayudhifun ni'ma ila ma yarau sababan fi nuzuliha. Namun kalau dia meyakini Allah yang menurunkan hujan, tapi lewat bintang-bintang itu, maka ini kata beliau maknanya menisbatkan nikmat kepada sebab yang tidak ada asal muasalnya. Ini namanya kufur nikmah, kufur kecil, syirik kecil. Sama dengan kata-kata para ulama masalah jimat. Orang pakai misalnya gelang dari kayu jati atau kayu gabus apa itu. Nah, kemudian dia meyakini misalnya kalau kayu inilah yang menyembuhkan penyakitnya, syirik besar. Bisa murtad dari al-Islam. Tapi kalau mengatakan Allah yang menyembuhkan cuma lewat kayu ini, ini namanya syirik kecil. Karena nggak ada kaitan antara pengobatan penyakit dengan apa hubungan? Paham? Inilah bedanya jimat dengan obat. Kalau obat ada penelitian ilmiah, ada hukum sebab akibat. Paham? Benar? Nah, ini juga sama dengan yang sekarang ini masalah perakiraan cuaca dengan ramalan nasib. Paham ya? Perkiraan cuaca ada penelitian ilmiah, ada hubungan antara angin dengan mendung dan seterusnya, ada ilmunya yang memang bisa dijelaskan secara ilmiah. Paham? Namun masalah nasib datang ke paranormal dilihat, oh ini telapak Anda ini ada garis yang mencong, berarti Anda nanti jalannya ini sekali lagi, ini nggak waras namanya. Paham? Nggak ada hubungan sebab akibat nasib dengan, sama dengan ramalan nasib lewat bintang Scorpio, bintang apa lagi? Yang apa? Ya, kalau Anda bintangnya Scorpio nanti disengat sama kecoa misalnya. Ini nggak ada hubungannya. Ini orang yang nggak waras yang mempercayai hal-hal tersebut. Ini sekali lagi bedanya jimat dan obat. Sekali lagi ada
dalam Islam hubungan sebab akibat. Ini yang boleh apa? Dipercayai meskipun semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa enggak kenyang tanpa makan? Hah? Nah, ini ada hukum sebab akibat. Paham? Nah, demikian pula di sini Rasul mengatakan, Allah berfirman, kalau ada hujan turun, kemudian ada mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini bintang itu, ini ada dua kemungkinan, syirik besar, kufur besar, dan syirik kecil atau syirik al-khafi. Namun tetap dua-duanya haram. Nah, wal anwa laisat minal asbab linuzulil matar. Kata Asy-Syaikh di sini berdasarkan hadis tadi bahwasanya bintang-bintang tersebut tidak ada sebab musabab dengan turunnya hujan. Wa inna ma sababun nuzulil matar hajatul ibad waftiqaruhum ila rabbihim. Sesungguhnya sebab turunnya hujan itu karena kebutuhan hamba-hamba Allah dan kefakiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa su'aluhum iyah, dan permohonan mereka untuk diturunkannya hujan. Seperti kita kemarin, mungkin 2 bulan yang lalu atau mungkin sebulan yang lalu, hampir rata-rata ya, terutama uang Surabaya itu apa? Ya, kepanasan luar biasa, mungkin lebih dari yang di Timur Tengah sana. Maka hatinya apa? Mengharap diturunkannya apa? Biar adem. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi diturunkannya hujan karena kebutuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkannya hujan tersebut. Wastighfaruhum, demikian pula karena istighfarnya mereka kepada Allah sebagaimana dalam surat Nuh, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Mohonlah ampun kepada Allah, istighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kemudian apa setelah istighfar? Yursilis sama alaikum midrara. Allah menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Itu sebab turunnya hujan karena istighfarnya kaum al-muslimin. Demikian pula wa taubatuhum. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, wala yatimu tauhidul abdi hatta ya'tarif bini amillah adh-dhahira wal batina alaih wa ala jamil khalq. Tidak sempurna tauhid seorang hamba sampai dia betul-betul mengakui nikmat Allah yang zahir maupun yang batin. Yang zahir seperti tadi turunnya hujan, banyak rezeki kepadanya. Adapun nikmat yang batin seperti kita tahu ilmu yang bermanfaat. Kita tahu akidah yang sahihah, tidak di atas keyakinan yang khurafat-khurafat tadi. Nikmat yang sekali lagi, yang batin yang banyak tidak disyukuri oleh manusia. Bahkan kata, kalau tidak salah Fudail bin Iyad, seorang ulama salaf, beliau mengatakan, ma'an amallahu ala abadin nikmatan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hamba yang lebih agung dibandingkan Allah memahamkan kepada mereka tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang paham makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Ya, apalagi tadi kalau dia betul-betul berpegang erat dengan tauhid. Ini nikmat yang batin yang banyak manusia tidak mensyukurinya. Kemudian kata beliau, wa minas sunnati an yakulan muslim inda istidadi hububir riyah. Kemudian zikir yang berikutnya, ini kalau bisa dikatakan yang keempat, yaitu zikir kalau angin bertiup kencang. Takut adanya puting beliung
ya atau apapun lah namanya. Takut ya kalau angin bertiup kencang roboh tanaman-tanaman, pohon-pohon dan seterusnya. Maka Rasul mengajarkan doa. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana Islam itu sudah komplit. Rasul itu sudah menjelaskan semuanya. Zikir, apapun sudah ada dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup mengamalkan yang sudah ada ajarannya dari Rasul. Nggak usah ngarang-ngarang apa zikir-zikir ajaran-ajaran yang baru. Yang sudah ada saja banyak yang belum dipahami dan juga tidak banyak apa diamalkan. Ngapain ngarang-ngarang yang baru? Kata Asy-Syaikh di sini diantaranya kita langsung baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dan juga dalam Sunan Abi Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arih min rauhillah." Angin itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ta'ti birrahma wa ta'ti bil azab. Bisa mendatangkan rahmat dan bisa mendatangkan azab. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Kalau kalian melihat angin tersebut, jangan mencaci makinya, jangan mencelanya. Wasallallahu khairaha. Namun mintalah kepada Allah kebaikan angin tersebut. Wastaidu billah min syarriha. Dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Apa doanya? Dalam Sahih Muslim, Rasul mengajarkan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Perlu didekatkan enggak? Nanti lihat atau di browsing lah, Intinya Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalam angin ini. Wa khaira ma ursilat bihi, dan aku mohon kepadamu kebaikan dari pengaruh angin ini. Paham dong? Kemudian wa a'udzubika min syarriha, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini. Wa khaira ma fiha, dan kejelekan yang ada di dalamnya. Wa syarra ma ursilat bihi, dan kejelekan dari akibat angin ini. Anak ulangi 2 kali saja karena satu sudah sekali. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Nah, sekali lagi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Nah, sekali lagi, musim penghujan itu ladang pahala. Banyak zikir-zikir yang bisa kita ucapkan, dan sekali lagi ini pahala yang sangat luar biasa kalau kita ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asan muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Atau kata Syekh juga, wa kana min had'ihi an yakula idza istaddarri Allahumma lakihan la aqiman. Atau kalau kita melihat angin yang bertiup kencang, ada zikir yang lain juga dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, yaitu doa yang lebih pendek, Allahumma lakihan. Ya Allah, berilah kepada kami angin yang lakihan. Kalau sama mirip dengan Allahumma shayyiban nafi'ah. Berikan kepada kami angin yang bermanfaat. Di antara manfaat angin di antaranya untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Ini yang dikatakan lakihan. Nah,
La aqiman, bukan angin yang menimpakan apa? Bala ataupun musibah. Nah, Allahumma lakihan la aqiman. Itu lebih singkat daripada yang tadi. Cuma intinya dua-duanya ya disunahkan untuk dibaca. Taimasan muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya dan yang terakhir, di antara zikir yang perlu dibaca ketika musim penghujan, kata Syekh, walil muslim an yusabbiha inda samaihi ar-ra'd. Ya, seorang muslim hendaklah bertasbih ketika mendengar suara guntur atau geluduk. Dalilnya dalam kitab juga sama Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari. An Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana idza sami'a ar-ra'da tarakal hadis. Kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, apabila Rasulullah SAW mendengarkan suara guntur atau geluduk, beliau meninggalkan ucapan atau obrolan beliau. Wa qala subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Hadisnya sekali lagi dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yang artinya Maha Suci Allah yang guntur atau geluduk bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Dan juga para malaikat bertasbih karena takut kepada Allah. Sekali lagi, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ya, setiap mendengar suara geluduk atau guntur, ya disunahkan membaca zikir yang tadi kita baca. Kemudian wa fit tasbih fi hadzal maqam ta'zimun lirabbi subhanahu, dan di antara makna tasbih tadi adalah mengagungkan Allah. Alladzi ar-ra'du atharun min athari kamali quwwati wa qudratihi, yang mana guntur atau geluduk tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan, kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fihi tajawubun ma'arad ala yusabbihu bihamdillah. Dan ketika kita mengucapkan subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati, maka kita ini istilahnya membarengi guntur atau geluduk untuk sama-sama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, guntur atau geluduk saja bertasbih kepada Allah, maka kita juga dianjurkan bertasbih kepada Allah. Namun kata Syekh, walakin la nafqahu tasbihahu. Namun kita tidak bisa memahami bagaimana tasbihnya guntur tersebut. Namun kita yakini dia bertasbih. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasul ini. Ya, dari apa? Wahyu ilahi. Yaitu apa? Hadis Rasul. Rasul mengatakan ar-ra'du, guntur bertasbih. Kita yakini. Ya, seorang muslim, muslimah wajib membenarkan semua kabar berita dari siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ya Allah semuanya juga bertasbih kepadanya, namun kita tidak paham bagaimana tasbihnya mereka tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Jadi kalau kita ringkas, ya, kalau kita simpulkan sekali lagi,
Yang pertama, kalau hujan turun, ya wajib kita meyakini itu dari Allah. Kalau hujan berhenti, siapa yang menghentikan? Allah. Yang mengatur hujan siapa? Allah itu. Fikih al-akbar, akidah seorang muslim terhadap hujan. Kemudian yang kedua, kalau hujan itu turun, disunahkan membaca Allahumma thayyiban nafi'ah. Kalau sudah selesai, membaca mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kalau hujannya lebat, dianjurkan membaca Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma ala rikami wadzirabi wal audiyati wa manabitis syajari. Kemudian kalau angin bertiup kencang, maka kita dianjurkan membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi, atau Allahumma laqihan laqi akiman. Kemudian kalau mendengar suara geluduk, ya guntur, membaca subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Dan yang mungkin tambahan yang terakhir, dalam Sahih Bukhari ada bab dalam kitab istisqa tadi, la yadri mata yaji'ul matar ahadun. Tidak ada yang tahu kepastian turunnya hujan. Ini sebagaimana dalam akhir surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaitsa. Sesungguhnya Allah lah yang tahu kapan datangnya hari kiamat dan kapan turunnya hujan. Adapun perkiraan seperti namanya, cuma apa? Perkiraan, tidak bisa untuk memastikan. Nah, dan tadi kita katakan tidak ada masalah, karena itu ada hukum sebab akibat, ada penelitian, penjelasan ilmiahnya. Tidak ada kaitan dengan tadi apa? Ramalan bintang, ramalan nasib. Nah, itu syirik akbar. Nah, wallahu alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menurunkan kepada kita hujan yang bermanfaat dan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Dan inti juga dari pembahasan ini, zikir, doa selama musim hujan, semuanya sekali lagi kepada Allah. Demikian pula ayat hadis yang mengajarkan zikir, doa, itu selalu membaca Allahumma Rabbana Rabbi. Gak ada ya Rasulullah aghithna, ya wali fulan aghithna, tidak ada. Inilah Islam. Islam murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, tidak kepada selain Allah, baik malaikat, nabi, wali, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, qul huwallahu ahad, Allahus samad, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menggantungkan hati seorang muslim muslimah hanya kepada Allah, bukan kepada nabi, bukan kepada wali yang telah mati, kepada Allah. Nah, taib, kalau mungkin ada yang masih belum bisa dipahami atau yang kurang jelas, tolong disampaikan, ditanyakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menyampaikan tentang kemenyan. Saya pernah baca hadis Nabi, ternyata Rasulullah juga bakar. Ya. Hal ini berkaitan dengan orang awam dulu, dan walaupun dia sholat. Nah, ya bedanya kalau membakar. Kalau di sana itu kayu gaharu sebetulnya, itu sekedar untuk mewangian. Tapi yang kita tadi, redaksi yang kita sampaikan, kemenyan untuk sama dengan antum taruh buah-buahan di meja untuk dimakan dengan menaruh buah-buahan di pinggir pohon. Apakah sama redaksinya? Beda niatnya. Kalau ini untuk persembahan, persembahan kepada jin-jin,
sama dengan membakar kemenyan untuk apa? Tadi untuk jin. Dan ini sebenarnya suatu yang apa? Rahasia umum sudah. Sama dengan tadi. Apakah sama? Ya, ana naruh ya buah-buahan dengan ya sama ya istilah apa? Tumbuh apa itu ya. Dengan mereka yang naruh apa? Buah-buahan di pinggir pohon. Ya, orang akan ya tahu jelas beda apa antara kedua-duanya tersebut. Ini untuk persembahan jin-jin tempat keramat dengan apa? Sama juga orang nyembelih kerbau kemudian atau kambing atau sapi kepalanya digulih dimakan bareng. Paham? Dengan kepala kambing, kepala sapi, kepala kerbau dikarak di mana? Laut. Apakah sama redaksinya? Masa nggak boleh Ustaz? Apa namanya nyembelih? Ya beda sekali lagi. Persembahan untuk apa? Ya jin-jin atau untuk nyiloro kidul ya atau nyiloro wetan. Dengan apa? Ya tadi. Ya innamal a'malu bin niat. Paham Pak ya? Ya sekali lagi jangan disamakan. Ya sekali lagi orang yang masih berakal sehat bisa membedakan. Mana ya seperti di Masjid Nabawi, Masjid Haram, mereka membawa kayu gaharu yang dibakar. Untuk apa? Wewangian pengharum. Orang tahu. Nggak bisa disamakan dengan dukun yang komat kamit. Dengan apa? Kemenyannya. Paham Pak ya? Nah, kalau yang ini jelas. Ini untuk persembahan kepada selain Allah. Ini rahasia umum. Untuk apa? Ya, jin-jin penunggu tempat-tempat keramat tersebut. Ini syirkun akbar. Paham Pak ya? Ya, sekali lagi. Harus bisa dibedakan. Iya, yaitu tadi sama dengan syirik kecil yang apa? Memakai jimat tadi. Paham Pak ya? Cuma secara umum enggak. Ya, rata-rata memang kalau ngomong enak. Ya, itu untuk Allah, tapi dalam hati mereka meyakini jin-jin itulah yang apa? Ya, mendatangkan manfaat dan apa? Madarat. Paham Pak ya? Nah, kalaupun seandainya kita katakan iyalah sesuai dengan zahirnya mereka ngomong Allah yang menyembuhkan. Namun lewat perantara. Nggak ada hubungannya kemenyan dengan apa? Dengan apa? Ya pengobatan atau yang lain sebagainya. Paham Pak ya? Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Bagaimana musim hujan seperti ini, terus sering orang tua bilangin kepada putranya jangan hujan-hujan nanti sakit. Sedangkan hujan kan Taib. Seperti yang kita sampaikan tadi, dalam Islam ada hukum sebab akibat. Memang di awal ya ada ini sebenarnya ada fikih hujan sebetulnya. Terutama ketika awal hujan, Rasul SAW ya membuka bajunya untuk dikenakan dengan apa? Nah, itu barokah betul. Ya sekali lagi harus ada juga tadi pemahaman hukum sebab akibat. Orang yang sedang demam disuruh apa? Iya sekali lagi sama makan itu bisa kenyang. Cuma kalau antum kasih 3 porsi, ya. Iya jadi sekali lagi tetap ada hukum sebab akibat. Ya jangan ngebut kalau hujan. Betul atau salah? Hah? Iya jangankan jangankan hujan, nggak hujan pun nggak boleh. Paham Pak ya? Ya, tetap ada hukum sebab akibat disesuaikan dengan apa? Kondisinya. Nah, yang tadi sadar. kilat itu merupakan Wallahu alam, saya belum pernah dengarkan dalilnya. Wallahu alam. Coba nanti kita lah. Cuma yang ada khurafat dari kelompok Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mengatakan al-barqu sautu Ali, ya bahwasanya kilat atau petir itu cambuknya Ali bin Abi Thalib. Ini khurafatnya Syiah Rafidhah. Cuma yang antum tanyakan tadi wallahu alam, mungkin kita perlu cari lagi. Wallahu alam. Nah, wallahu alam. Iya, Pak. Kalau misalkan orang punya hajat itu, Iya. kebanyakan orang kan itu kalau misalkan kita berdoa sendiri atau kita orang lain itu bagaimana? Yang pertama ini berkaitan dengan secara umum masalah
meminta doa kepada orang yang soleh. Ya, ini kita bicara konteksnya umum, apa saja. Boleh saja. Ya, misalnya datang kepada orang yang memang kita tahu akidahnya soheha. Kita tahu dia insya Allah di atas ibadah yang benar, orangnya baik. Maka boleh, sebagaimana tadi Arab Badui minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Tapi dengan syarat yang masih hidup, orangnya soleh, dan bisa kita langsung komunikasi. Makanya kata para ulama, namun setelah Rasul meninggal, tidak ada sahabat yang datang ke kuburan Nabi minta didoakan oleh Nabi. Ya, ini sekali lagi dalil minta doa boleh kepada yang masih hidup dan orangnya soleh, dan kita langsung bisa komunikasi entah langsung atau lewat sekarang ya alat gadget dan seterusnya. Maka boleh-boleh saja. Cuma harus kita juga membiasakan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dua-duanya dibolehkan. Nah, wallahu ta'ala alam. Gimana, cukup atau lanjut? Silakan, Pak. Baik, secara umum ya kita boleh memohon kepada Allah keselamatan secara umum juga, sebagaimana kita katakan tadi, ya Allah selamatkan kami ya dari segala bentuk mara bahaya. Kalau mengkhususkan ya sesuatu yang tidak ada pengkhususannya dari dalil, maka tidak perlu kita mengkhususkannya, secara umum saja. Nah, wallahu ta'ala alam. Cukup. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.